Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifyona Prawardhani, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020, program studi bimbingan dan konseling, akan menjelaskan sedikit tentang manajemen stres. Selamat belajar. Apa itu manajemen stres? Secara umum, manajemen stres adalah teknik atau cara penanganan gangguan psikologis yang ditunjukkan untuk mengendalikan tingkat stres seseorang, terutama stres kronis. Pendapat lain menyebutkan bahwa manajemen stres adalah kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk mengelola dan mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena adanya respon. Kemudian, apa tujuan manajemen stres? Tujuan dari manajemen stres itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu agar menjadi lebih baik. Stres merupakan bentuk reaksi psikologis yang normal terjadi jika terjadi peningkatan beban kehidupan seperti beban pekerjaan. Stres timbul sebagai peringatan diri kita sendiri bahwa otak mengalami tekanan yang berlebihan. Apa saja sih penyebab stres tersebut? Porter dan Perry mengklasifikasikan stresor menjadi dua, yaitu stresor internal dan stresor eksternal. Stresor eksternal adalah penyebab stres yang berasal dari luar diri individu. Contoh yang pertama adalah social interaction, seperti mengalami perlakuan yang kasar, korban sikap yang berkuasa, menerima perlakuan yang agresif dari orang lain, dan mengalami kekerasan. Contoh yang kedua adalah organisasional, seperti kondisi organisasi yang bisa membuat muncul stres antara lain karena terdapat peraturan yang terlalu red tape atau ketat dan tekanan deadline yang harus dipenuhi. Contoh yang ketiga adalah peristiwa penting dalam hidup seperti kematian, kehilangan pekerjaan, dan berubahnya status perkawinan. Contoh kecil selanjutnya adalah kejerobohan aktivitas sehari-hari, seperti lupa menyimpan kunci dan rusaknya alat-alat atau mesin. Penyebab stres selanjutnya adalah internal stressor. Internal stressor adalah penyebab stres yang berasal dari dalam diri individu. Contohnya yang pertama adalah pemikiran pribadi yang negatif. Hal ini bisa muncul dengan tanda pemikiran yang pesimis, sering mengkritik diri sendiri, dan menjalankan analisis yang berlebih. Contoh yang kedua adalah jebakan pikiran seperti mengharapkan yang tidak kunjung terwujud, terlalu banyak yang dipikir atau tidak berpikir sama sekali, dan berperilaku kaku. Contoh yang ketiga adalah hambatan secara pribadi seperti terlalu sibuk atau terlalu menginginkan segala sesuatu hal menjadi sempurna. Lalu, bagaimana cara mengatasi stres? Untuk mengatasi stres, bisa menggunakan manajemen stres 4A. Manajemen stres 4A terdiri dari avoid atau hindari, alter atau ubah, adapt atau adaptasi, dan accept atau terima. Yang pertama adalah avoid.
Avoid berarti menghindari hal-hal yang menyebabkan stres. Misalnya, menolak pekerjaan baru jika Anda sudah memiliki tumpukan proyek yang belum selesai. Kedua, menghindari orang yang berpotensi membuat Anda stres. Yang ketiga, mengatur lingkungan agar tidak membuat stres. Misalnya, menghindari macet dengan berangkat lebih pagi. Jika tidak mungkin untuk menghindari hal yang membuat stres, cobalah untuk mengubah atau alter dengan cara mengekspresikan perasaan yang membuat Anda stres, atau berkompromi dengan keadaan, atau juga dengan atur jadwal Anda agar tetap bisa bersenang-senang di tengah padatnya rutinitas. Jika tidak bisa mengubah stres itu, maka yang harus kita lakukan adalah beradaptasi dengan mengubah ekspektasi maupun sikap kita. Misalnya, lihat sisi positif dari suatu masalah. Lihat juga tujuan besar Anda. Turunkan standar, tidak perlu menjadi perfeksionis, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Terakhir, selalu ingat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Misalnya, kematian, sakit parah, atau resesi ekonomi. Menerima kenyataan kadang terasa pahit. Namun dengan begitu, kita bisa memanajemen stres dengan lebih baik dan keluar dengan solusi yang terbaik pula. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai manajemen stres. Semoga informasinya dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.